يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan itu bertanda bahwa di hati kita masih ada keimanan. Karena salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Maka oleh karenanya kita yang bisa hadir di masjid ini seharusnya lebih banyak bersyukur kepada Allah atas kenikmatan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kita juga kenikmatan sehat wal afiyah. Dan kesehatan itu sangat berharga. Kalau ada orang berkhayal, saya ingin memiliki harta yang banyak, dan dia tidak mendapatkan apa yang dihayalkannya itu, tapi badannya sehat, tidak punya hutang, istri tidak mengeluh, maka saat itu dia berbahagia. Dia berbahagia karena dia seakan-akan memiliki dunia seisinya. Berapa banyak orang punya harta dan dijuluki miliarder gitu. Tapi sekarang mungkin mereka tidak bisa menelan air ludah karena sakit. Ya. Apalagi sudah sakit fisiknya, sakit pula jiwanya. Dan oleh karena itu, harta itu tidak selamanya menjadi standar kekayaan. Karena kekayaan yang paling berharga itu adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan yang Allah titipkan kepada kita ini. Kemudian kemaksuman para nabi dan rasul, itulah tema kita pada pagi hari ini. Kemaksuman atau ismah artinya adalah terjaga, ya, atau terlindungi, yang menghalangi dan mencegah arti disebut dengan asim. Yang menghalangi disebut dengan apa? Asim. Dan yang terlindungi serta terjaga disebut maksum. Surah apa? Maksum. Ada juga istilah i'tisam. I'tisam adalah memegang teguh sesuatu. Memegang teguh sesuatu. Di sini kata maksum diambil dari kata dasar al-ismah. Ya. Al-ismah itu yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah penjagaan Allah bagi para nabi dan rasul dari dosa-dosa dan kemaksiatan.
Jadi mereka terjaga dari apa? Dosa-dosa dan kemaksiatan. Adapun dari tabiat manusiawinya, terkadang mereka melakukan hal yang keliru. Terkadang, tidak selamanya, seperti lupa. Itu pun lupanya mereka itu menjadi bagian dari syariat. Seperti Rasulullah SAW lupa sholat asar. Apa yang harus dilakukan karena lupa itu? Nah, muncullah hukum sujud sahwi dari lupanya Rasulullah SAW itu. Nah, adapun yang dimaksud dengan ma'sum, yaitu terjaga dari dosa dan maksiat. Mereka tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, tidak pernah melakukan pengkhianatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan atau dia menjelaskan perbedaan pendapat dalam masalah ini, sekaligus menetapkan pendapat yang paling kuat. Kata beliau, para nabi itu maksum dalam apa yang mereka kabarkan dari Allah dan dalam menyampaikan risalah kepada manusia berdasarkan kesepakatan umat, maksudnya kesepakatan ulama. Karena itu wajib beriman kepada segala apa yang mereka datangkan. Sebagaimana Allah berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada Allah. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kalian imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam penentangan yang keras. Maka Allah akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang wajibnya beriman secara umum kepada seluruh para nabi, meyakini bahwa mereka adalah utusan Allah, ya, dan meyakini secara khusus apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat dipuji oleh Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana keimanan kalian, maka sungguh mereka itu telah mendapatkan petunjuk. Jika mereka beriman dengan seperti yang kalian imani, maka mereka telah mendapat petunjuk. Kemudian Allah juga berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, atau ke timur dan barat,
Tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Ya. Ini keimanan terhadap sesuatu yang gaib, yang butuh dalil, yang diteliti secara ilmiah. Karena keyakinan itu dibangun di atas dua dimensi. Dimensi nyata, seperti orang mengatakan, kamu percaya enggak di dalam rumah itu ada uang? Di dalam kamar ini ada uang. Berapa banyak? 1 miliar misalnya. Percaya, kata antum. Lalu antum nanya, coba lihat. Oh, enggak boleh lihat. Percaya saja ada uang itu. Kita katakan ini harus dilihat karena sesuatu yang dapat dicapai oleh panca indera. Baru kita percaya. Ya. Kalau ada orang mengatakan di belakang sini ada bangkai misalnya, bangkai yang bau. Tidak kelihatan, tapi kita harus buktikan dengan penciuman karena dia dimensinya dapat dicapai oleh panca indera. Nah, ada sesuatu yang kita imani yang tidak bisa dicapai oleh panca indera itu. Maka dia butuh apa? Dalil. Itulah keimanan. Nah, demikian juga kita mengimani apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu. Al-Quran juga begitu, memberikan sajian keimanan kepada kita. Ada yang disuruh percaya oleh Allah dalam Al-Quran yang bisa dicapai oleh panca indera. Seperti Allah katakan dalam surah Ar-Rahman, ya, wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara laut itu, laut yang asin dan laut yang tawar itu ada pembatas. Padahal keduanya berada dalam satu tempat. Dan itu dilihat oleh orang, bisa dilihat. Seperti Allah juga katakan tentang urusan-urusan yang bisa dicapai oleh panca indera ini. Demikian juga Rasulullah SAW sampaikan tentang kejadian bahwa wanita akan berpakaian tapi telanjang. Itu terlihat, kenyataan gitu, terlihat. Ada yang tidak terlihat seperti malaikat, ya. Dan itu diyakini dengan hati setelah adanya apa? Ilmu yang diteliti kesohihannya. Itulah keyakinan yang kedua. Nah, para nabi menyampaikan hal itu kepada umatnya. Makanya mereka sering ditolak gara-gara keimanan yang kedua ini. Kemudian dalil berikutnya Allah katakan, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Antum perhatikan kalimat wa qalu sami'na wa ata'na. Setelah beriman kepada hal-hal yang gaib, mereka dengar dan mereka juga taat. Seharusnya itu yang kita miliki. Setelah beriman harusnya sami'na wa ata'na. Dan itu bukti keimanan itu ada dalam hati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mengharapkan ampunan wahai Rabb kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya, sejumlah dalil banyak sekali yang menunjukkan bahwa bahwa para nabi itu wajib diimani. Wajib diimani, terutama dalam hal mereka yang maksum itu.
Allah mencontohkan dalam suratul Hajj ayat 52 tentang penjagaannya terhadap para nabi dan rasul. Dalil yang menunjukkan kema'suman mereka. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Kata Allah, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Suatu keinginan yang dimaksud di sini disebutkan oleh tafsir, yaitu keinginan untuk menyampaikan risalah, keinginan untuk menyampaikan wahyu. Maka syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan Nabi tersebut. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di sini Allah berbicara tentang hati para nabi dan rasul yang terjajah. Maka yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran, dan tidak ada satupun yang mereka sampaikan kata-kata dari bisikan iblis. Tidak ada. Ini kelebihan para nabi dan rasul dibandingkan kita. Dan ada yang bagus sekali di sini. Allah sebutkan wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Allah menyebut dengan kata alim, dia maha tahu siapa yang berhak dijaga dan siapa yang berhak mendapatkan kesesatan dari bisikan setan itu. Hakim artinya dua. Hakim artinya dua. Dzul hikmah wa dzul hukmi, yang memiliki hikmah dan yang memiliki hukum. Maka sering diterjemahkan maha bijaksana. Dzul hikmah, dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dzul hukmi, dia menetapkan hukum yang mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Maka hakim itu terjemahannya harusnya dua. Karena dua terjemahannya, maka disatukan dalam kata maha bijaksana. Nah, untuk membuktikan bahwa dia maha bijaksana atau dzul hikmah adalah ayat selanjutnya. Liyaj'alallahu ma yulqi syaitan, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnah lilladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Yang pantas mendapatkan bisikan setan itu, fitnah yang dilontarkan setan itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya atau mati hatinya. Maka oleh karena itu para nabi dan rasul tidak mungkin menyampaikan sesuatu dari bisikan syaitan. Ini dalil yang sangat jelas dalam suratul Hajj ayat 52. Kema'suman yang dimiliki para nabi adalah sesuatu yang dengannya tujuan kenabian dan kerasulan terwujud. Karena seorang nabi adalah orang yang mengabarkan dari Allah, dan seorang rasul adalah orang yang Allah utus. Setiap rasul adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Keterjagaan dalam apa yang mereka sampaikan dari Allah adalah suatu yang sabit, tidak terbantahkan lagi. Maka kaum muslimin sepakat bahwa mereka para nabi tidak salah dalam masalah ini. Tidak pernah salah
dalam masalah menyampaikan apa? Risalah. Tapi dalam keseharian tabiatnya terkadang ada kekeliruan. Kekeliruan mengambil keputusan. Tapi itu tidak banyak, sekali dua kali, untuk menunjukkan bahwa mereka manusia yang tidak boleh disembah. Dan untuk mengajarkan kepada kita, para nabi secara tabiat saja ada kekeliruannya. Apalagi manusia yang bukan nabi, yang setiap hari digendong oleh setan, ya, digotong ke sana kemari oleh setan. Contoh Nabi SAW, kan di sini sebutkan penulis, dalam hal ini mereka termasuk maksum itu. Dalam hal apa? Penyampaian risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan dari dosa dan maksiat. Ya, tapi kekeliruan secara manusiawi kadang terjadi. Contoh waktu perang Badar, saya sering sampaikan ini. Nabi SAW memilih sumur-sumur kecil sebelum terjadi perang. Datang sahabat Nabi dari Ansar dan dia memiliki strategi perang yang luar biasa di sana. Sahabat ini bertanya, apakah ini penentuan yang diwahyukan Allah? Kata Nabi, tidak, ini penentuan pribadi saya. Sahabat ini mengatakan, kita kubur nih sumur-sumur, kita ambil sumur yang besar agar orang kafir musyrik tidak mendapat air minum ketika perang. Itu. Bahkan Nabi pindah karena pilihannya tadi adalah pilihan pribadi. Contoh lagi perang Khandaq. Nabi mau membuat perjanjian damai dengan suku yang paling banyak jumlah tentaranya waktu perang Ahzab itu. Kan perang Khandaq itu dinamakan juga perang apa? Ahzab. Orang Quraisy hanya 4.000. Kalau lawan dengan kaum muslimin hampir seimbang jumlah itu. Cuman di situ ada orang yang campur tangan, namanya suku Gotofan. Jumlahnya 6.000. Berarti banyakkan musuh asli atau musuh tambahan? Banyakkan sekutu. Ya, sekutu ini pengaruh oleh Yahudi. Rasulullah SAW ada dua sisi yang beliau khawatirkan. Sisi pertama, anak istri mereka diserang oleh Yahudi di bawah karena sibuk perang di atas. Maksud perang di Khandaq itu. Kedua, Rasulullah khawatir jiwa mereka yang berperang ini tidak fokus karena memikirkan anak istrinya yang diserang oleh Yahudi dari Bani Quraidah. Sehingga Rasulullah memilih jalan tengah agar ada yang menjaga di bawah dan yang berperang di atas. Apa jalan tengahnya? Beliau ingin melakukan perjanjian damai dengan Bani Gotofan. Dan keinginan Nabi ini didengar oleh Sa'ad bin Mu'adz. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, apakah sikap engkau ingin membuat perjanjian damai dengan Bani Gotofan ini karena diwahyukan oleh Allah, atau ini karena perasaan khawatirmu terhadap anak istri kami yang berada di kota Madinah? Kata Nabi, karena perasaanku kepada ini anak istri kalian. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Kalau begitu, urungkan niatmu ya Rasul. Karena kami kalau sudah melihat kilatan pedang musuh yang akan menyerang kami, maka pantang bagi kami mencari perdamaian, kecuali kita akan perang. Perang apa namanya? Khandaq, perang Ahzab. Maka peranglah, karena kekeliruan Rasulullah SAW dalam memilih pendapat manusiawi. Demikian juga waktu penanaman pohon kurma, dikawinkan Nabi SAW dengan cara beliau ternyata mati kurmanya. Maka setelah itu Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Manusiawi, tapi dalam penyampaian syariat dia tidak pernah salah. Itu yang harus kita fahami. Dia tidak pernah salah.
Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang kemaksuman pada selain penyampaian risalah, manusia berbeda pendapat padanya. Ya, ini yang diperbedakan. Apakah ditetapkan oleh syariat atau akal? Apakah para nabi terjaga dari dosa-dosa besar atau dosa kecil, atau dari sebagian darinya, atau dosa-dosa besar, atau kemaksuman hanya berlaku pada pembiaran atasnya, bukan pada melakukannya, atau tidak wajib menetapkan kemaksuman kecuali dalam urusan tabligh saja. Apakah kemaksuman dari kekafiran dan dosa-dosa sebelum pengangkatan itu wajib atau tidak? Maksud pengangkatan sebagai nabi dan rasul. Pendapat yang dipegang oleh jumhur dan sejalan dengan athar-athar atau perkataan para sahabat atau hadis yang diriwayatkan dari as-salaf adalah menetapkan kemaksuman dari pembiaran di atas dosa-dosa secara mutlak dan membantah pihak yang berpendapat bahwa para nabi mungkin dibiarkan di atas dosa-dosa. Dan bila hujah-hujah dari pihak yang menetapkan kemaksuman dikaji, maka ia hanya menunjukkan pendapat ini saja. Sementara hujah-hujah pihak yang menafikan tidak menunjukkan terjadinya dosa yang para nabi dibiarkan di atasnya. Hujah pihak yang menetapkan kemaksuman adalah bahwa meneladani mereka adalah sesuatu yang disyariatkan. Hal itu tidak boleh kecuali dengan dimungkinkannya perbuatan-perbuatan sebagian dosa-dosa. Dan sudah dimaklumi bahwa meneladani mereka hanya disyariatkan dalam apa yang mereka dibiarkan atasnya, bukan dalam apa yang mereka dilarang darinya dan mereka meninggalkannya. Sebagaimana mereka wajib ditaati dalam perintah dan larangan mereka yang tidak mansuh, maksud tidak dihapus. Apakah untuk perintah dan larangan yang mansuh, maka tidak boleh menjadikannya suatu yang diperintahkan atau dilarang apabila menetapkan kewajiban mengikuti dan mentaati mereka. Jadi para nabi dan rasul itu menurut pendapat yang ini mereka terjaga dari dosa itu agar kita meneladani mereka dalam hal-hal yang baik, ya, dan mereka dalam perbuatannya tidak mungkin melakukan dosa-dosa besar. Dia tidak mungkin melakukan dosa-dosa besar yang bersifat dorongan syahwat. Bersifat apa? Dorongan syahwat kepada dosa itu. Dan mereka terjaga darinya. Dan yang paling penting mereka juga terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Adapun kesalahan sekali lagi manusiawinya terjadi, kekeliruan. Contoh Nabi Yunus. Dia ketika di dalam perut ikan paus itu gara-gara apa? Kesalahan yang dia salah pahami. Apa kesalahannya? Dia mengancam kaumnya 3 hari lagi azab Allah akan turun. Nah, sebelum diizinkan pergi, beliau pergi duluan. Kan belum diizinkan keluar dari daerah Ninawa itu, maka keluar. Nah, itu dianggap sebuah kekeliruan, maka ditelanlah oleh ikan paus. Ya. Ini mengenai kesalahan Nabi Yunus. Ditelan ikan paus, kemudian dia bertaubat dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada juga yang berpendapat mereka bisa saja jatuh dalam kesalahan sehingga mereka bertaubat. Contohnya siapa? Nabi Adam, tapi tidak dalam hal meninggalkan perintah, sehingga Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilarang apa Nabi Adam waktu itu? Dilarang memakan buah di dalam surga. Buah apa? Buah apa kita tidak tahu.
Ada yang mengatakan buah khuldi. Siapa yang menamakan buah khuldi? Iblis. Hati-hati antum, dia makan buah khuldi itu. Berarti antum ikut pendapat siapa? Iblis. Maka Nabi Adam diturunkan dari surga gara-gara itu. Sehingga Allah mensyariatkan taubat. Waktu Nabi Adam sebelum diciptakan, yang merasa paling mulia dari makhluk Allah itu siapa? Malaikat. Sampai-sampai kata Ibnu Qayyim, malaikat pernah mengatakan Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kita. Maka diciptakanlah Adam. Begitu Adam diciptakan dan mengetahui nama-nama benda, malaikat sadar bahwa Adam lebih mulia dari kita. Tapi begitu Nabi Adam melakukan pelanggaran, malaikat mengatakan Allah sudah mencabut kemuliaan Adam dan kita tetap kembali lebih mulia lagi. Begitu Nabi Adam diberikan syariat taubat, para malaikat tidak bisa melakukan taubat. Karena amal yang tidak bisa dilakukan oleh iblis dan malaikat adalah taubat. Iblis tidak mau bertobat karena sombong. Malaikat tidak bertobat karena mereka tidak berbuat dosa. Coba untuk cari ayat malaikat melakukan istighfar. Kalaupun istighfar untuk orang yang beriman. Ya. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi yu'minuna bihi wa yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka beristighfar buat siapa? Orang yang beriman. Makanya taubat, ketika disyariatkan taubat kepada Nabi Adam, maka malaikat mengatakan ini yang buat Adam lebih mulia dari kita. Kalau ada yang bertanya apa amal yang tidak bisa dilakukan oleh iblis dan malaikat? Taubat. Iblis tidak mau bertobat. Malaikat memang tidak punya dosa. Mau taubat dari apa? Nah, itu diantara menunjukkan bahwa ada kekeliruan dalam kesalahan menghadapi larangan. Maka disebutkan dalam hadis, "Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min rajul nazala manzilan." Sungguh Allah lebih menghargai, lebih berbahagia dengan taubat hambanya daripada seorang yang berbahagia ketika singgah di suatu tempat karena kehilangan barang yang dia bawa. Hadis ini ada lafaz pendeknya, ada lafaz panjangnya. Ya, dan sering disampaikan hadis ini. Masih dengan perkataan Ibnu Taimiyah, dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih dan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran terdapat keterangan-keterangan yang sejalan dengan pendapat yang disebutkan tadi. Ya. Pihak yang menolaknya mentakwilnya dengan takwil-takwil seperti takwil Jahmiyah, Qadariyah, Dahriyah terhadap dalil-dalil asma wa sifat, dalil-dalil tentang takdir, hari kebangkitan, ia sejenis dengan takwil Qaramitah. Qaramitah itu Syiah. Ya. Qaramitah kebatinan yang diketahui batil secara mendasar, dan bahwa ia termasuk bentuk menyelewengkan kalimat dari tempatnya. Maksudnya salah seorang dari mereka adalah memuliakan para nabi tetapi justru mendustakan mereka. Maksudnya adalah beriman kepada mereka tapi malah jatuh dalam kekafiran kepada mereka, yaitu menganggap para nabi itu tidak keliru dalam hal-hal tertentu. Kemudian mereka tidak mengambil manfaat dari kemaksuman yang ditetapkan oleh dalil syariat, akal, ijma dan kemaksuman dalam urusan tabligh. Sebab mereka tidak mengakui tuntutan apa yang disampaikan oleh para nabi. Sebaliknya mereka hanya mengakui lafaz yang mereka selewengkan. Nah, ini kebiasaan ahlul bidah. Ahlul bidah itu seperti itu. Mereka tidak mengambil semua dalil, tapi hanya mengambil beberapa sisi saja. Maka oleh karenanya kita melihat mereka itu
terlalu berlebihan kepada orang-orang soleh, seakan-akan mereka orang-orang yang cinta kepada para nabi dan rasul, tapi mereka tidak percaya dari sisi yang lain. Maka oleh karena itu Nasrani itu kenapa mereka kafir? Mereka beriman kepada Nabi Isa, tapi sekaligus menganggapnya sebagai apa? Anak Tuhan. Sekarang ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Muhammad itu sendiri. Ada nggak? Ada. Itu yang berlebihan. Tapi intinya kemaksuman para nabi itu mereka terjaga dari dosa-dosa besar dan juga kemaksiatan, serta terjaga dari kekeliruan di dalam menyampaikan risalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepribadian sesekali keliru dan lupa itu adalah merupakan suatu yang terjadi pada diri mereka, hatta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada di antara mereka juga yang terjatuh dalam hal yang terlarang. Hal apa? Yang terlarang, tapi tidak pada meninggalkan perintah. Agama para nabi itu satu. Lihat halaman 297. Agama para nabi itu berapa? Satu. Sesungguhnya agama para nabi adalah satu, sekalipun syariat mereka berbeda-beda. Agama yang dimaksud satu itu adalah usulnya. Usul di sini bukan hanya tauhid, tapi usul semua ajarannya. Contoh selain tauhid, salat. Salat itu diperintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana perkataan Nabi Isa, waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi syariatnya ada usulnya, salat, zakat. Itu sama, ada usulnya. Tapi ketika diterapkan dalam tata cara, itulah yang disebut dengan syariat. Yang berbeda itu di situ. Ya, maka disebutkan agama mereka itu satu, sekalipun syariat mereka itu berbeda. Maksud tata cara menjalankan usul agamanya. Ya, yang paling sama itu adalah tauhid. Yang paling sama itu apa? Tauhid. Lihat, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Surat Asy-Syura ayat 13. Dan Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa alaihimussalam, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Yang dimaksud diwasiatkan kepada para nabi itu adalah usul agama. Sekali lagi tata caranya berbeda. Taubat bagi mereka yang membangkang sesuatu yang durhaka kepada nabinya dalam hal yang sudah jelas. Cara taubatnya di zaman Nabi Musa dengan cara saling membunuh. Ya, disuruh apa? Waqtul anfusakum, disuruh membunuh diri mereka, maksudnya saling membunuh. Kenapa? Karena mereka durhaka kepada Nabi Musa setelah jelas iman di hadapan mereka itu sejelas matahari di siang hari. Dan itu tidak terjadi pada umat Muhammad.
bertaubat dengan cara saling membunuh. Tidak. Tapi taubatnya sama-sama enggak? Sama. Usul agamanya berbeda. Sama. Yang berbeda apa tadi? Penerapan. Contoh lagi, perang disyariatkan pada Nabi sebelumnya. Kan pada umat Muhammad SAW juga disyariatkan jihad. Nanti perbedaannya diantaranya adalah mengenai ghanimah. Apa? Ghanimah. Kalau ghanimah diharamkan untuk para nabi sebelumnya. Tapi bagi umat Islam, Rasulullah menyebutkan rezeki umat ini, rezekiku diletakkan oleh Allah pada kilatan pedang. Maksudnya dari haris hati dari ghanimah, hasil rampasan perang. Ya. Contoh lagi yang berbeda mengenai apa? Menikahi wanita musyrikah. Zaman Nabi Nuh masih boleh mempertahankan istri yang musyrikah. Musyrik maksudnya, bukan ahlul kitab, karena zaman Nabi Nuh tidak ada ahlul kitab. Nah, sedangkan umat kita tidak boleh lagi menikahi wanita yang musyrikah. Dilarang. Inilah penerapan syariatnya. Gitu. Demikian juga dakwah. Maka oleh karena itu, tata cara dakwah para nabi dulu, apa yang mereka sampaikan, seperti kami tidak mengambil upah dari dakwah kami. Itu kan para nabi mengatakan demikian semuanya. Dan itu berlaku untuk umat terdahulu. Kalau diartikan secara mutlak, sama sekali tidak boleh. Bagi mereka memang tidak boleh. Apalagi mereka para nabi. Dan para nabi itu status dakwanya fardu ain. Fardu ain. Nah, di syariat umat ini boleh mengambil upah dari mengajar apa? Al-Quran. Dan ini pendapat yang rajih. Mengajarkan agama. Dulu sama sekali tidak boleh. Apalagi statusnya tadi apa? Fardu ain. Kalau kita dirinci boleh dan tidaknya. Karena substansi masalahnya adalah mengujrohkan salah satu ibadah, mentransaksikan salah satu apa? Ibadah atau beberapa ibadah. Untuk menentukan hukum boleh tidaknya, kita kembali kepada substansi masalah. Inti masalahnya adalah mengujrohkan dakwah atau mengajar. Jangan dulu dikata Ustadz Fulan ngambil amplop, Ustadz Fulan tidak ngambil amplop. Karena yang di sekolah pun dia menerima gaji, tapi tidak dalam bentuk amplop, kirim lewat rekeningnya. Jadi substansinya apa ini? Mengambil upah dari mengajar. Dulu para nabi yang umat terdahulu tidak boleh. Tidak boleh mengambil upah. Memang disyariatkan demikian. Dalam syariat Islam dirinci, dilihat daripada hukum ibadah yang diujrahkan. Karena ibadah itu ada tingkatan hukum, fardu ain, fardu kifayah, ada yang sunnah. Kalau fardu ain, maka sama sekali tidak ada alasan untuk mengambil upah darinya. Untuk umat ini sama sekali tidak boleh. Karena fardu ain. Contoh misalnya di daerah sini gak ada satupun yang bisa membaca Al-Quran kecuali saya. Maka mengajarkan Quran bagi saya fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain, karena anak sendiri yang bisa baca Quran. Di dalam kondisi seperti itu, kita tidak boleh ngambil upah sama sekali. Karena ibadah ini bagi saya fardu ain. Oke? Faham di sini? Kalau di sini ada 7 orang bisa baca Quran dan semuanya guru ngaji, lalu saya mengajar Quran, status saya mengajar pada saat itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Ketika dia fardu kifayah, apakah saya mengajar itu ada efeknya untuk orang lain atau tidak? Kalau tidak ada efek untuk orang lain, haram mengambil upah, walaupun fardu kifayah. Tapi kalau ada efek buat orang lain, dia mengambil ilmu dari ajaran itu, maka ini diperselisihkan oleh para ulama itu. Yang rajihnya
boleh dengan dasar hadis, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitab Allah. Yang paling kalian berhak mengambil upah darinya mengajarkan Al-Quran. Riwayat Bukhari. Ya, riwayat siapa? Bukhari. Ini cara membahas syariat ini. Ada substansi masalah. Jangan membahas karena tidak suka sama orang. Misal sekarang ada kajian perbayar misalnya, lalu dibawakan hadis-hadis umum tentang para nabi dulu, kami tidak mengambil upah darinya. Oke, kita setuju dengan itu, karena dalil itu tidak oplosan dan tidak pula polosan. Dia itu diteliti dan diracik. Maka ada usul fikih, ada qawaidul fiqhiyah, ada. Kalau oplosan, yang tulis kitab pun tidak boleh jual kitab. Kalau polosan, ambil dalil polos ini, tidak dirinci. Ustadz yang menulis kitab tidak boleh dia jual kitab, karena Allah katakan fawailul lilladzina apa itu? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Ya kan? Celaka bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Berarti ambil dalil apa? Polosan. Yang dimaksud celaka di sini siapa? Mereka menulis kitab, merubah ajaran lalu dijual. Itu baru diteliti sesuai dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya yang menjelaskan hal itu. Demikian juga hal tadi. Syariat Muhammad SAW syariat yang berbeda dengan zaman para nabi dulu di sebagian keadaan dalam tata cara. Ya. Itu baru membahas tentang hukum fardu ain, hukum fardu kifayah. Yang fardu kifayah pun terbagi dua. Ada yang muta'addiyah, ada yang ghairu muta'addiyah. Apa muta'addiyah? Yang ada efek buat orang lain. Ada yang ghairu muta'addiyah, yang tidak dapat efek orang lain. Contoh, saya di sini duduk baca Al-Fatihah di hadapan antum. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ada efek enggak buat antum dapat ilmu? Baik dari sisi makna maupun dari sisi membaca. Enggak ada, karena Anda baca aja. Lalu kita adakan transaksi antara membayar atau tidak, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada efeknya. Enggak ada efek. Ada efek ilmu buat antum. Atau Anda baca sekarang surat An-Nisa sepanjang-panjangnya, lalu pulang setelah itu, lalu meminta kepada antum ujrohana mana? Enggak boleh. Karena apa? Karena tidak ada muta'addiyahnya, ghairu muta'addiyah. Tidak ada dikenai orang manfaat dari apa yang saya baca itu kecuali pahala, bukan manfaat yang bisa dicapai. Nah, demikian syariat Muhammad, ada perinciannya, ada yang globalnya, sehingga kita tidak membuli orang-orang yang melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita. Seperti kemarin ada kajian perbayar, ada kajian itu. Lagian juga yang protes kajian perbayar memang orang yang malas ngaji memang. Ada kajian offline, tidak hadir juga. Antum tahu gak ustadz yang perbayar itu, kalau antum mau nanya, jujur mau nanya, jangan nanya orang, nanya dia langsung. Ya, Anda nanya langsung kepada mereka. Beberapa ustadz itu, mereka kajian perbayarnya untuk orang kaya di tempat tertentu. Memang orang-orang ini, orang kaya ini, mereka waktunya ada saat itu juga. Hasil dari itu dipakai untuk daurah non perbayar. Di Gunung Kidul itu 700 orang yang hadir, daurah gratis. Gunung Kidul, tempatnya Ustaz siapa? Muhammad Abdul. Sedangkan sini 200 orang. Ternyata itu, hasil itu dipindahkan untuk orang-orang miskin yang datang daurah pakai pick up itu. Dan yang menyiapkan pick up, menyiapkan truk itu adalah mereka. Itu cara kita bersikap adil dalam masalah ini. Ya, kalau mau jangan dibahas per orangnya, bahas substansi masalahnya apa. Itulah ajaran Islam. Sehingga kita dapat menemukan apa? Kelapangan dada. Ada yang pernah meliput dan membicarakan daurah yang diadakan gratis. Anak sering ikut daurah loh. Daurah. Saya ikut daurah. Bahkan ustadz-ustadznya nombok uangnya sendiri, saya lihat. Ikut daurah. Ada salah satu ustadz, kalau kita lapor ustadz,
kurang logistik kita. Berapa yang kurang? 15 juta. Nanti saya kirim. Itu terjadi. Maka jangan langsung dijustifikasi kesalahan kita itu. Belum lagi dikaji dari sisi apa? Sisi syariatnya. Karena tidak bisa semua yang dari zaman dulu kemudian dibawa sama dengan kita. Cari dulu substansi masalah, inti masalahnya apa, baru dikaji, baru ditanyakan, dilaporkan ke ustaz-ustaz besar. Ini tidak digambarkan masalahnya, tidak digambarkan. Ya. Kalau kita mau berbicara itu, orang yang pergi umroh, bawa jemaah umroh, bawa jemaah haji, haram bagi dia mengambil upah darinya. Kenapa? Karena membimbing ibadah, ya enggak? Hampir semua ustadz ketika membimbing dikasih uang enggak? Inti masalahnya apa? Dikasih uang. Bukan inti masalahnya ustadz siapa yang mengadakan kajian. Itu bukan inti masalah. Bisa saja itu keluar dari hasad dan dengki jadinya. Bawa kepada substansi masalah itu. Ini namanya mempraktekkan syariat. Mempraktekkan apa? Syariat. Para nabi dan rasul tidak ambil upah, apa intinya tadi? Dakwah mereka memang fardu ain. Iya enggak? Dan syariat orang terdahulu, pengikutnya pun tidak boleh ngambil upah karena memang tidak boleh. Begitu. Bedanya dengan kita, ada hadis dari Nabi SAW tentang itu. Bagaimana dengan sahabat yang mengambil upah anak panah dari ashabus suffah, orang-orang miskin yang ada di masjid? Rasulullah mengatakan itu sebagai apa? Api neraka. Inti Rasulullah mengatakan bagian dari api neraka. Kenapa Rasulullah katakan begitu? Karena dia mengambil upah dari orang miskin. Orang apa? Miskin. Sedangkan sahabat yang mengambil upah hasil ruqyah dia dari siapa? Tokoh. Nabi menyampaikan hadis tadi. Nah ini namanya dikaji, diracik dulu tuh dalil. Jangan polos, nanti kita akan saling mengambil Quran, ente salah ini dalilnya, ya enggak? Mengambil ini. Syariat Islam tidak seperti itu. Ada yang mujmal, ada yang tafsil. Itu dia. Maka tidak bisa disamakan. Terlepas daripada perbedaan pendapat para ulama, ya kita harus adil, harus berlapang dada dalam berbicara. Gitu. Tapi ini mengenai perbedaan syariat antara para nabi dan rasul, yang maksud perbedaan tata cara pelaksanaan. Anda mau nanya, ruku apa? Sujud yang Allah katakan kepada Bani Israel ketika mereka masuk Baitul Maqdis, wadkhulul baba sujjadah. Dan masuklah kalian ke dalam pintu itu sambil sujud. Gimana sujud yang antum maksud? Sujud waktu sholat kita ini ngesot begitu, kayak babi yang lagi cari singkong gitu. Ya kan ngesot begitu jadinya. Bukan. Disebutkan dalam tafsir, sujud yang dimaksud begitu adalah begini. Makanya boleh jalan begini di hadapan orang. Yang dimaksud sujadah itu masuk begini. Gitu. Tapi karena dia Yahudi, masuknya begini tapi mundur. Suka kebalik Yahudi itu. Kalimatnya apa tadi? Sujada. Antum bayangkan sujud kan? Tata caranya beda nggak itu? Beda. Ruku itu saat itu dianggap sujud. Jadi tidak semua kalimat sujud itu harus seperti kita sujud di bawah. Gitu. Berbeda nggak? Berbeda. Kalau kita sujud ya sujud kayak itu. Maka kenapa kita tidak boleh jalan bungkuk? Karena itu salah satu hak Allah yang pernah Allah minta kepada Bani Israel. Gitu ya ikhwan. Ya. Itu contoh-contoh di mana para nabi itu agamanya satu, tetapi tata cara syariatnya yang berbeda. Nah, saya kira cukup. Ada pertanyaan silakan.
Udah waktunya. Masih 2 menit. Fadhal, ada pertanyaan? Orang sudah sering berkumpul itu apakah keliru? Keliru, suatu hal yang keliru. Kan agama kita ini, agama Islam, kalau ditarik tali benang ke atas, kembali kepada usul, syariat Islam itu bermuara pada 3 perkara. Akidah, syariat yaitu tata cara mengamalkannya, dan akhlak. Dan semua itu harus mencontoh pada Rasulullah SAW. Sekarang ketika kita jalan membungkuk, siapa yang dicontohi? Kalau itu dikatakan akhlak, mencontohi kebiasaan orang. Kebiasaan orang pun bisa jadi akhlak buat kita, asal tidak melanggar syariat. Sekarang jalan bungkuk melanggar tidak? Melanggar, karena itu hak Allah. Maka jangan terlalu lebay juga di media sosial ada orang cuci kaki ibunya karena lulus tentara lalu dicium kaki ibunya. Gak boleh. Sujud di hadapan ibu itu gak boleh. Sujud di hadapan ayah itu gak boleh. Nabi SAW aja didatangi Mu'adz dan dia sujud, dilarang. Andai boleh sujud kepada manusia, yang hanya boleh sujud, andai boleh ya, yang hanya boleh sujud siapa? Istri kepada suami. Suami yang kurang ganteng ini ya. Andai boleh, tetapi subhanallah dilarang. Maka termasuk tadi, kadang dianggap adat kan. Dan sayangnya itu diajarkan di pondok-pondok pesantren. Santrinya bagikan apa? Bagikan budak disuruh berjalan. Biarkan orang mulia tegak dengan kepalanya, asal dia tidak durhaka. Ya, kecuali sekedar menundukkan untuk cium tangan orang tua kita, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai bungkuk ke bawah, jangan. Itu hak Allah, bisa saja antum berikan kepada orang lain tapi tidak terasa ya. Nah, ada lagi? Tidak ada. Antum tidak mau minum kopi kayak ana? Alhamdulillah tubuh bertahan di angka 70 karena di pagi hari ditahan pakai kopi makanan. Jadi anda tidak boleh turun, tidak boleh naik sekarang. Kalau turun kurang ganteng. Ya, udahlah kurang tambah kurang lagi. Kalau naik kaki sebelah kiri nggak bisa menopang badan karena pernah cedera jatuh dari motor. Nah, cara untuk stabilkannya minum kopi. Bagaimana menyelami orang yang sedang duduk? Menyelami orang yang sedang duduk. Tidak apa-apa. Jadi kita tidak akan duduk. Ya kan kita tidak di atas, tidak di bawah dia berarti. Kita masih di atas dia. Ya, kita menunduk biasa tidak apa-apa. Tapi sekarang ini kan orang itu sengaja memang menunduk. Setiap ada orang menunduk gitu. Kan orang salaman begitu tidak masalah. Kalau bisa jangan menunduk. Makanya kalau salaman sama ustadz jangan nunduk begini. Biasa aja gitu. Ya. Tapi tidak berani lihat mukanya tidak apa-apa. Mungkin ustadznya garang juga mungkin ya. Ya. Ana sama ada ustadz yang mungkin kita kenal syiddah, tapi kalau udah salaman dengan dia lembut tangannya. Lembut. Ustadz yang syiddah itu lembut. Artinya kalau kita pegang tangannya, ya orangnya lembut-lembut. Ya. Tapi tangan Ustadz Maskur keras. Memang tangan saya dari petani memang keras. Lembut tangan Ustadz kita itu kalau salaman kita. Artinya mereka bukan orang kasar. Yang tegas itu ucapannya saja. Sekarang Rasulullah SAW lembut atau tidak? Lembut enggak? Lembut. Tapi begitu dia sampaikan ayat yang syiddah, dia harus sampaikan dengan syiddah. Contoh apa? Kalla. Ya, apa? Kalla. Kalla itu kalau mau digaya bahasanya, mengikuti gaya bahasanya, banyak-banyak begini. Kalla gitu. Dan itu dilakukan di awal dakwah, bayangkan. Karena ayat-ayat yang berkaitan dengan itu makkiyah semua kan. Kalla law ta'lamun gitu kan. Nah, maka khatib kalau lagi khutbah tidak boleh dia sebut kalla itu
kalla lau ta'lamun gitu, tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan bahasanya. Karena kalla itu karena kalimatul jazar. Nah itu para nabi begitu. Di antaranya Rasulullah SAW. Tapi kesehariannya lembut nggak beliau? Ustaz juga begitu. Apalagi dia paham bahasa Arab. Dia belajar sastra, naik ke tingkat sastra bahasa Arab luar biasa. Dan dia akan mengikuti gaya bahasa Quran dengan itu. Ya, ikuti bahasa Quran. Maka kalau lagi khutbah berapi-api. Ya, tadinya orang mau tidur, tidak jadi tidur. Kenapa? Yang khutbah Wahabi ini seru ini katanya. Betul. Ana dapat nasihat dari salah seorang syekh dari Irak beberapa minggu yang lalu, pekan yang lalu. Waktu itu ana khutbah di Kalideres. Ada syekh sering sholat di situ. Dan dia kalau datang sholat di situ hanya menunaikan kewajiban Jumat saja. Biasanya dia tidur gitu. Dan orang-orang masjid juga tidur juga. Pas kita khutbah tentang syirik dan tauhid, tentang masalah kuburan, di situ kan orang-orang Betawi. Syekh itu nengok ke belakang. Dia cerita selesai khutbah, nggak ada yang tidur katanya. Karena semuanya tegang. Masalahnya mereka penyembah kubur, meminta kepada kubur. Ya, kata Syekh, kalau waktu itu antum khutbahnya biasa saja tentang takwa, semua pasti tidur. Gitu kata dia gitu. Ketika ini disampaikan tauhid, nah mungkin sampaikan tauhid itu kalimatnya santai-santai aja, terbawa kita dengan kalimat itu. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa apa? Dibuat. Maka para nabi dan rasul itu dianggap mengejek sesembahan orang lain kan? Karena apa? Karena kalimat itu terbawa arus. Iya, kalimat syirik, kalimat tauhid, kalimat bid'ah. Kata Syekh itu, antum khutbah aja di sini sekali seminggu. Nggak bisa Syekh, nah 2 kali setahun di sini. Kata dia begitu. Ngantuk lagi saya besok, kata dia begitu. Nah itu menunjukkan bahwa kalimat itu sesuai dengan apa? Bahasanya. Dan tidak semua orang keras itu keras. Tidak semua orang keras. Allah Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, waktu kami di Ma'had, beliau itu perhatiannya bukan hanya urusan ilmu, sampai ikan dia perhatikan. Ikan makanan kita itu. Kalau setiap hari makan tempe, dia akan katakan nanti otak tempe, kasih makanan bergizi gitu beliau tuh. Iya. Ustaz Yazid itu orangnya baik banget, humoris, lembut. Tapi ketika kajian antum lihat apa? Keras gitu. Itu menurut antum. Karena memang dia terbawa dengan apa? Apa yang dia baca. Apa yang dia baca. Kalau antum terus baca kitab Ibnu Qayyim, maka insya Allah gaya antum itu akan gaya seperti siapa? Ibnu Qayyim. Kalau antum terus baca kitab Ibnu Taimiyah, lebih keras lagi itu. Karena bahasa Ibnu Taimiyah agak apa? Agak syiddah. Yang melembutkan bahasa gurunya siapa? Ibnu Qayyim. Jelas. Jadi itulah syiddah itu. Tapi jangan semua dianggap adab jadi adab. Jangan semua dianggap adab jadi adab. Karena syariat Islam tadi dibangun apa? Akidah, ibadah, adab. Ambilnya dari mana? Dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.